Tim Liputan RTV melihat secara dekat aktivitas Naomi Sampeangin, perempuan kelahiran Mamasa 70 tahun silam yang kini bermukim di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Untuk bisa sampai di kediaman Oma Naomi, sapaan akrabnya, tim Liputan RTV melintasi jalan poros Trans Sulawesi sejauh 178 km. Di kota kelahiran Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie ini, Oma Naomi mendedikasikan hidupnya merawat ratusan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Beginilah kediaman Oma Naomi yang sudah ditinggalinya selama puluhan tahun bersama almarhum suaminya tercinta. Oma Naomi sudah 40 tahun mengabdi merawat orang dengan gangguan jiwa. Baginya ini merupakan panggilan jiwa. Ia selalu bergerak cepat apabila melihat ODGJ terlantar dan tidak mendapatkan perawatan semestinya. Perjalanan panjang Oma Naomi bergelut merawat ODGJ berawal dari pilihannya menjadi kader Posyandu sejak muda. Sejak itu hatinya semakin terketuk untuk merawat ODGJ meski ia harus menghadapi banyak tantangan selama menekuni peran ini. Oma Naomi memperhatikan ODGJ yang ada di jalanan maupun tempat umum lainnya. Tak hanya memberi perawatan, Oma Naomi bahkan memperjuangkan berbagai bantuan dan fasilitas untuk para pasien. Misalnya mengurusi data kependudukan dan BPJS Kesehatan. Tak sedikit yang ikut tergerak mengulurkan tangannya bagi ODGJ setelah melihat dedikasi Oma Naomi, mulai dari perorangan, perusahaan swasta, hingga BUMN. Bersama para relawan lain, Oma Naomi merawat sejumlah pasien ODGJ di kediaman pribadinya, termasuk pula mereka yang tinggal di sekitar rumahnya. Di usia senjanya, Oma Naomi seperti tak kenal lelah. Di bawah panas terik, ia berjalan menyusuri lorong-lorong perkampungan di sekitar rumahnya untuk menemui sejumlah ODGJ. Ia pun berharap ada perhatian dari pemerintah untuk para ODGJ, khususnya soal kesetaraan akses. Jadi pernah saya bilang sama pemerintah, saya menghadap di kependudukan, bisakah dibuatkan surat? Mereka bilang itu harus ada KTP, ada surat pindah penduduk lah begitu. Langsung saya bilang, wah susah ini kalau mereka mau dimintai surat pindah penduduk, mereka dari mana? Kita juga takut tanya mereka. Paling dia diam atau paling tidak dia ludahi kita. Di bawah binaan Yayasan Cahaya Pelita Sehati, ia berkomitmen untuk terus berbagi kasih pada orang-orang dengan gangguan jiwa. Satu hal yang ia yakini, Tuhan akan senantiasa memberinya kekuatan merawat para pasien ODGJ. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Samsul Alteman, RTV.